Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Alfa Rahmasari dengan NIM 12570500127 kelas C Informatika. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi untuk menuntaskan UTS mata kuliah dasar pemrograman. Di sini ada membuat program kasir sederhana. Cara membuat program kasir sederhana. Ada di sini tuh bagian awal program, yaitu ada include sama IOStream. Itu digunakan agar program bisa menggunakan fungsi input dan output seperti sin dan cout. Lalu ada using namespace standar, yaitu supaya kita tidak perlu menulis standar setiap kali menggunakan fungsi dari pustaka standar. Seperti ini. Nah, ini di sini ini include IOStream using namespace standar. Jadi kalau misalkan di sini udah pakai standar, kita tuh pas mau cout di sini, nge-output di sini tuh kita langsung aja gitu nulisnya tuh output cout gini. Gak usah ada standar-standarnya gini lagi gitu. Jadi bisa langsung. Nah, lanjut ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel itu bagian int pilihan jumlah, double harga, total diskon, total setelah diskon, uang dan kembalian. String status itu pilihan dan jumlah digunakan untuk menyimpan nomor barang dan jumlah yang dibeli. Nah, ini pilihan, aduh gak kelihatan. Nah, pilihan dan jumlah ada ini ya, itu tuh untuk menyimpan nomor barang dan jumlah yang dibeli. Nah, di sini ada nah ini pilihan jumlah. Terus yang harga, total diskon, total setelah diskon, uang dan kembalian menggunakan tipe data double karena melibatkan angka pecahan uang. Nah, yang ini double harga, total diskon. Nah, total setelah diskon uang. Itu. Terus ada juga status digunakan untuk menyimpan status pelanggan apakah member atau non-member. Ada ini string status itu tuh buat kayak nyimpen status si pelanggan itu apakah udah termasuk member atau belum. Terus ada menampilkan menu barang. Nih, gini. Nah, gitu. Bagian ini menampilkan daftar barang dan harga kepada kasir agar kasir dapat memilih sesuai kebutuhan pelanggan. Yang tadi yang output itu, yang output nih, yang cout ini. Cout itu jadi kayak di sini tuh kita kayak nulis si barang itu sama harganya. Jadi buat catatan kasir juga biar jadi kayak kalau misalkan ada yang beli nih gitu, beli beras, beli minyak, beli apa, kasir tuh udah punya daftar barang sama harganya gitu sesuai. Jadi kayak sesuai yang mau dibeli pelanggan itu. Jadi kita tuh nggak ribet gitu harus nginget apa namanya barang ini tuh harganya berapa gitu. Jadi kita tuh udah tahu gitu karena kita udah punya daftarnya. Terus ada input pilihan barang dan jumlah. Yang cout ini, cout pilih barang 1 sampai 5, in pilihan.
kasir memasukkan angka 1 sampai 5 sesuai dengan daftar barang. Jadi kayak kalau misalkan si kasir tuh bikin daftar barangnya cuma 5, berarti kita tuh cuma bisa pilih antara 1 sampai 5 itu, nggak bisa lebih. Jadi kalau misalkan ada yang milih ke 6, itu jadi kayak nggak akan keluar gitu. Soalnya emang nggak terdaftar. Terus ada switch pilihan. Switch atau pilihan. Yang case 1 harganya 60.000. Brick case 2 harganya 15.000 brick. Jadi itu kayak switch case yang kemarin ini ya. Kemarin baru banget diajarin di kelas. Jadi agak kurang ini sih sebenarnya. Maaf. Terus ini tuh struktur switch case digunakan untuk menentukan harga barang berdasarkan nomor pilihan. Jika kasir memilih 3, maka program akan memberi nilai harga 25.000. Kan yang ketiga tuh harga minyak goreng. Nah, jadi kayak minyak goreng kan di sini harganya 25.000 ya. Minyak goreng harganya 25.000. Jadi kalau kasir itu mencet yang nomor 3, yang keluar itu minyak goreng dengan harga 25.000 satunya. Brick digunakan agar program berhenti setelah satu kasus dijalankan. Jadi kayak kalau misalkan kan di sini ada brick nih. Kalau misalkan nggak ada brick, jadi kayak nanti tuh nyambung gak sih jadinya? Itu jadi kayak biar berhenti setelah satu kasus dijalankan gitu. Terus ada menghitung total harga. Out jumlah barang. In jumlah. Nah, itu total sama dengan harga dikali jumlah. Out total harga, rupiah total NDL. Kasir itu memasukkan jumlah barang yang dibeli. Misalkan tadi beli minyak goreng nih, belinya 3, berarti kan nanti tuh jadi yang keluar tuh harga minyak goreng yang 3 itu. Terus program menghitung total harga dengan perkalian aritmatika sederhana gitu. Menentukan, terus ada menentukan diskon dengan if, else, if. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, jadi kayak gini. Ini if, else, if. Nah, ya, ini else. Ya, ginilah. Gitu. Jadi kayak yang if tuh kayak totalnya tuh lebih dari 100.000, diskonnya itu 10%. Nah, kalau misalkan totalnya lebih dari sama dengan 50.000 dan totalnya kurang dari 100.000, jadi kayak pertengahan antara 50.000 sama 100.000, misalkan di 70.000 atau di 80.000, itu kan antara 50.000 sama 100.000 ya. Diskonnya tuh cuma 5%, itu diskonnya 5%. Itu yang else if. Terus ada yang else lagi. Jadi kayak kalau kurang dari itu ya udah nggak ada diskon gitu. Kalau kurang dari 50.000 tuh nggak ada diskon. Setelah itu ada total setelah diskon sama dengan total kurangi total dikali diskon. Itu tuh buat program buat menghitung total harga akhir setelah diskon. Jadi kayak kita tuh belanja 100.000 kan di diskon tuh 10.000. Nah, ini tuh buat kayak menghitung gitu program akhir yang harga akhir yang udah di diskon itu jadi berapa. Kan kalau misalkan udah di diskon gak mungkin masih 100.000 ya. Jadi kayak udah yang bersihnya lah gitu. Terus ada pembayaran dan kembalian.
Kasir tuh memasukkan jumlah uang yang diberikan oleh pembeli lalu dicek menggunakan if else. Ini nih, ada CO, masukkan uang pembayaran. Nah, di sini ya. Terus nah itu kita ngasih, misalkan aku tuh belanja 100.000 dapat diskon kan 10%. Nah, kan berarti aku ngasihnya tuh udah ya 100. Terus dicek menggunakan if else. Tak kalau if ada ininya. Nah, ini. If uang total setelah diskon, kembalian uang. Nah, jadi nanti tuh kita misalkan 100.000 aku udah di diskon nih 10.000, berarti kembaliannya berapa gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan uangnya lebih kan pasti ada kembalian. Nanti tuh kayak ada jadi kayak transaksi berhasil, kembalian Anda sekian rupiah gitu. Tapi kalau misalkan uangnya kurang, yang muncul itu uang Anda kurang berapa rupiah. Nah, gitu. Terus ada pemeriksaan status pelanggan atau nested if. Nah, bagian ini tuh pakainya yang if bersarang, yaitu nested if. Jika pelanggan member dan belanja lebih dari 150.000, maka dapat hadiah spesial. Misalnya piring, rinso gitu, apalah terserah mereka. Jika member tapi total belanjanya kurang dari 150.000, muncul ucapan terima kasih telah berbelanja. Jika non-member, muncul saran untuk daftar menjadi member. Nah, gini penulisannya gini. Nah, next ada kesimpulan program. Program ini membantu kasir menghitung transaksi belanja secara otomatis. Yang pertama ada menentukan harga berdasarkan menu barang dengan menggunakan switch case. Yang kedua, menghitung total dan diskon dengan operasi aritmatika dan if else. Yang ketiga tuh mengecek kecukupan uang pembayaran. Yang keempat, memberi perlakuan khusus berdasarkan status pelanggan dengan nested if. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam kata, penjelasan, dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.